yang orang kadang Allah beri kalau di dalam diri mereka ada, termasuk Gud bil Anfas, sahib Girtos, termasuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, sahib Ratib Al-Atos yang diterangkan dalam Al-Girtos. Ini bulan ini bulan Sya'ban ya. Sekarang ini bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada satu terdengar suara di dalam bulan Sya'ban di barakatul Rasul, semua dari barakah Nabi. Ada terdengar suara di bulan Sya'ban. Kira-kira akal kita memikirkan sesuatu yang bersuara itu karena Allah. Bunyilah sesuatu itu, misal apa suara burung bagus, cucut apa segala macam, ya. Nah, itu karena Allah yang bunyikan itu. Nah, di bulan Sya'ban itu sesuatu itu mendapat keutamaan dari Rasulullah. Nah, sebagai untuk rasa syukur kita mendengar sesuatu itu di bulan Sya'ban, ini orang kan luar biasa. Sampai burung ngicok dianggap itu Allah membaca kesenangan di hati. Lah, itu yang dikatakan zikir, ucapan seorang rasa syukur seseorang itu atas sesuatu yang ada di bulan Sya'ban ini karena barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi afdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur setiap saat yang dikatakan orang-orang yang terlihat di wajah orang-orang tersebut nur cahaya daripada zikir, daripada ibadah, daripada zikir, daripada Al-Quran yang dikatakan menerangi seluruh alam, termasuk daripada alam yang sifatnya zahir ataupun alam batin, alam yang ada dalam jasad yang dikatakan al-qulub atau yang dikatakan alam batiniyah. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bersalawat di bulan Sya'ban ini, bulan turun perintah salawat kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan kita ini akan mati, akan bertemu alam yang gaib, alamul barzah, alam ruh. Sekiranya apa hati yang dibawa di akhirat nanti menyelamatkan segala apa yang daripadanya hati dan hati ad-din, hatinya agama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat hati Rasulullah, amin. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Ali Matanallah, betul hati, mudah Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan mendapat barakah Ratib Al-Atas, mendapatkan berkah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baros, amin. Dan sehat afiah, qabul hajat, dipanjangkan umur, diberkahi Rajab, Sya'ban sampai Ramadan selesai berkah, amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.
nyambung Al-Ghirtas lagi. Masih ngaji Al-Ghirtas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu an dalam Al-Ghirtas itu menerangkan ahlu zikir. Jadi bagaimana zikir orang-orang yang diahli. Ahli ini orang yang memang terbiasa daripada enggak terbiasa, orang yang cenderung daripada enggak cenderung kepada zikir. Zikir disebutkan di saat seorang hamba nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir bermakna salat, berarti jawarih, anggota badan itu menjadikan jembatan jalan seorang hamba itu mendapatkan jasad ketika bertemu tempat akhir husnul khatimah. Karena memang akhlak, adab seseorang itu akan menjadi amal perbuatan, akan menjadi sesuatu yang manfaat atau diamalin, sehingga terus di akhirat, di alam kubur itu mendapatkan husnul khatimah. Kalau nggak dimanfaatin, sebaliknya nggak cenderung seorang itu kepada apa-apa yang manfaat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu katakan ada zikir ini yang dengan hati. Ya, zikir hati ini zikir setelah yang lisan. Pertama zikir lisan diucapkan, dibaca ratib. Baca ratib ini jangan keras-keras, jangan pelan-pelan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita ini biwasitatir Rasul, yang sebagai kita lihat sebagai ukuran dalam dua keadaan antara lembut dan keras Kanjeng Nabi SAW. Jadi dikatakan terdengar sebelah. Misal dibaca di rumah, ya, zikir ratib ini dibaca di rumah, tetangga sebelah dengar, bukan orang sekampung dengar. Ya, pertetanggaan itu kan 40 rumah ya. Nah, bukan berarti 40 rumah orang ini dengar ya. Nah, itu tetangga sebelah dengar, jadi nggak keras. Bandingkan itu ke 40 dari satu rumah sebelah jar tetangga. Walaupun 40 tetap tetangga. Nah, tapi karena seperti itu Habib Umar. Habib Umar kan diterangkan kemarin waktu ngaji kemarin itu, dia apa? Sir, ya, bacanya sir, nggak terdengar. Maksudnya nggak terdengar ini terdengar kayak orang sholat. Orang sholat ini zikir jawarih ya, zikir belum sampai kalisan dulu. Jadi kalau orang makmum ini ada sir ketika Fatihah, zuhur, asar ya sir, nggak kedengeran. Nah terus dia ini membaca ratib terucap, ya terucap, dan terdengar nggak terlalu keras. Karena Habib Umar mengatakan sir, nggak terdengar. Nah misal sholat, kalau sholat nggak terdengar, sholat terdengar di telinga sedikit nih, terdengar nih, itu sir. Nah, itu dalam perkara sholat. Dalam membaca ratib terdengar yang di sebelah, jin ya, jin ini makhluk gaib ya. Dia ini nggak ibadah seperti manusia. Nggak ada manusia ngikuti jin, tapi jin ngikutin manusia, bukan ngikutin kesambet, bukan. Nah, dulu ada Al-Habib Abdullah bin Husain Syami di Jakarta. Ini ahli fikih, al-alamah, masih uyut sampingi Habib. Itu dia ini kalau ngaji ada jin yang ikut ngaji begitu. Diriwayatkan
Nah, itu ada gaib. Itu dia nggak terlihat, atau gaib, nggak tampak, nggak sesuatu, nggak makhluk yang kelihatan. Ya, nah, yang dikatakan azikir ibadah ini ketika seorang itu ngucap, maka kalau kita ngucap dia ngedengar orang ini. Sesuatu yang disimpan di hati kita, jin itu bisa tahu. Kalau kita ucapkan, jin bisa tahu rasa. Nah, gitu. Jadi kalau ngebaca sesuatu jahar, ya, dengan ucapan, dengan lisan, ini terus akan bisa menguatkan hati, zikir qulub dengan hati itu. Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu memang terkenal karomah. Habib Umar itu banyak punya karomah, kasyaf. Habib Umar itu Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu melewati waktu sekarang ini. Ya, Nabi ke zaman yang akhir, kita ini kelewat. Nah, maka ahlul kasyaf, ahlu zikir. Jadi seorang mendapatkan kasyaf, wallahu a'lam, kita nggak ngerti. Tapi karena dawam, yang disenangi Nabi SAW ini dawam. Hadis dikatakan Rasulullah, Nabi senang orang yang baca wirid terus dawam. Maka terus andai kata seorang itu zikir, nyebut nama Allah, istighfar Nabi Allah Yunus, di istighfar astaghfirullah, relatif alatas astaghfirullah, ya, terus zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, terus salawat, zikrul anbiya, apa, nyebut nama Nabi, ya, itu akan menjadikan hati ini berangkat dalam keadaan kuat, ya, hati ini sampai nanti akhir hayat dalam keadaan kuat. Ahlu zikir dikatakan orang yang dia ngerti apa yang diucapkan, apa ucapan yang diucap itu dia tahu. La ilaha illallah terdengar di telinga, ya, dia tahu orang ini. Nah, kalau di hati sudah terdengar di telinga, terus dia baca itu di hati. Nggak ada sesuatu yang nggak terdengar. Nah, kalau terdengar dari sesuatu jin, hati-hati, ya, karena dia ini bukan dari asal yang zahir, ya, gaib, barang nggak kelihatan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, waswas ini penyakit, waswas ini penyakit. Dengan zikir, dengan banyak berzikir termasuk sholat, ya, zikir ini jangan diartikan kemana-mana. Zikir ini yang dikatakan ketika seorang takbiratul ihram, terus sujud, terus ruku, terus salam, ini puncak-puncak zikir ibadah. Zikir itu sesuatu yang diucap dengan ataupun hati ataupun dengan lisan, ya. Jadi dalam Al-Qirtas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menjelaskan persis kayak Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirul Asrar. Karena memang dikatakan aulia-aulia itu nyambung, entah lisan ataupun qalb ataupun hati. Ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya guru ini di alam barzah. Memang mungkin maham kita awam, ya, di alam barzah maksudnya udah nggak ada ruh gitu. Kalau dikatakan bal ahya inda rabbihim, wali-wali itu hidup, nggak pada zahirnya mati. Itu ibarat hati, nggak kelihatan, gaib, kita nggak mampu. Cuman kita fahami Habib Umar berguru kepada Habib Abdullah Al-Idrus ini ruh, orang yang di alam barzah. Nah, di situ ada kelebihan lagi. Kalau seorang itu ngerti bahwa sesuatu yang sifatnya susah, kita nggak paham, susah itu,
Andai kata kita ngerti, kita bukan makomnya, jadi nggak bakalan bisa. Wong sama jin takut, apalagi ruh. Nah itu yang dikatakan mereka mempunyai darajah, mempunyai karomah yang Allah berikan. Ya, karena dawam, karena dia ini sering ngerjakan amal, baca maulid, berjanji, terus baca Sharaful Anam, terus baca Diba, terus baca Simtud Duror, terus baca Al-Diyaul Lami, terus balik lagi baca Simtud Duror, apa segala macam. Yang penting dawam. Jadi sekali waktu dibaca Sharaful Anam, terus continuous, terus didawamin. Nah, itu khairu min alfi karamah, dikatakan lebih bagus daripada 1000 karamah. Tetap Allah beri, itu namanya karamah, pemberian Allah. Nah, kita tidak mampu, kita hanya ngerti itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, ya walaupun Habib nggak ngerti. Nah, itu tingkatan memang khos, ya, orang-orang tertentu yang Allah berikan makam, mereka itu punya laduni yang orang kadang Allah beri. Kalau dalam diri mereka ada, termasuk Gudbil Anfas, sahib Girtos, termasuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, sahib Ratib Al-Atos, yang diterangkan dalam Al-Girtos. Ini bulan ini bulan Sya'ban, ya. Sekarang ini bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada satu terdengar suara di dalam bulan Sya'ban, di barakatul Rasul, semua dari barakah Nabi. Ada terdengar suara di bulan Sya'ban. Kira-kira akal kita mikirkan sesuatu yang bersuara itu karena Allah, bunyilah sesuatu itu, misal suara burung bagus, cuit-cuit segala macam, ya. Nah, itu karena Allah yang bunyikan itu. Nah, di bulan Sya'ban itu sesuatu itu mendapat keutamaan dari Rasulullah. Nah, sebagai untuk rasa syukur kita mendengar sesuatu itu di bulan Sya'ban, ini orang kan luar biasa, sampai burung ngicok dianggap itu Allah memberikan kesenangan di hati. Lah, itu yang dikatakan zikir, ucapan seorang rasa syukur seseorang itu atas sesuatu yang ada di bulan Sya'ban ini karena barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang ada tersimpan di hati ini, ya, dari hasil apa yang ada, suara yang terdengar ataupun lisan ucapan ataupun seseorang menyentuh sesuatu sehingga terbunyi segala itu. Nah, itu yang dikatakan menjadi apa yang ada di hati. Kalau misal sesuatu yang buruk, misal ngelihat binatang yang anjing babi itu yang najis, nah itu ngotorin hati. Ya, melihat minuman keras, ya, itu minuman keras ini kalau kita ngelihat hukumnya bagaimana, haram. Bukan secara zahir haram. Kenapa? Karena kalau kita sebelahan sama itu, kita kena dosa. Kalau nggak nangkep susah. Jadi kalau kita ngelihat khamar ini haram, kita ngelihat ini haram, apalagi nyebelah, ya, karena ada tetangga. Nah, kalau kita di sebelah sesuatu, kita nanti kecepretan begitu. Itu nggak kelihatan. Itu termasuk zikir, ibadah di saat menjauhi apa-apa yang Allah perintahkan. Itu ahlu zikir, orang yang taat, mentaati apa Allah perintahkan, itu ibadah. Az-zikir itu ibadah. Jadi termasuk hati ini bisa ibadah. Kita sholat takbiratul ihram, hati takbiratul ihram. Kita ruku, hati ruku. Jadi hati ini yang jadikan segala apa dalam tubuh kita ini mendapatkan apa amal-amalnya itu dihitung, dijumlahkan Allah. Jadi kalau ngelihat pandangan mereka, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala itu mendapatkan basiroh. Basiroh itu pandangan batin, bukan pandangan zahir. Termasuk Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini memang
buta matanya. Jadi beliau ini memang kasyaf mutlak, karomah mutlak, masya Allah. Jadi nggak ngelihat tapi bisa tahu apa yang di belakang. Kita kan punya mata ngelihat depan, tapi Habib Umar bisa tahu apa yang di belakang. Padahal kita ini punya mata gitu tuh. Dan itu ada di beberapa cerita wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mau itu habaib atau bukan habaib. Itu memang kasyaf, punya ainil basirah. Ada seorang wali kasyaf Habib di daerah Jawa Timur. Ini cerita dari Habib Ahmad As-Segaf, anak guru Habib. Anaknya Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf di Pasuruan, Jawa Timur. Ada wali kasyaf. Ini punya khodam, punya pembantu yang ngikutin terus. Ini wali kasyaf ini punya ciri khas, kalau udah ngedoain orang, didoain orang ini, terus dia minta duit sekian juta, 2 juta, apa sejuta berapa, ada 2 juta. Terus duit itu selalu dikasihkan ke orang yang nggak mampu. Cirinya udah selalu setiap doa ijabah terus. Lalu suatu saat ini khodamnya yang ngikutin terus ini, khidmahnya itu kepengen didoain. Bilang sama Habib, Habib, ana kan ikut antum terus Habib, ana didoakan Habib. Loh, kau kan sering sama aku, kenapa kau minta doa? Doakan ana Habib, biar segala macam. Udah, doakan Habib. Dipaksa akhirnya ya udah, sini duit. Selalu Habib itu nganu duit. Akhirnya dikasihlah duit 2 juta. Di dompet itu dikasih. Terus sama Habib ini dikasihkan lagi ke orang ini, ke khidmahnya itu. Nanti kau tunggu teleponku, kau berikan kepada orang siapa yang aku suruh kau berikan itu. Kan selalu dikasihkan ke orang. Ini dia wali kasyaf, punya ainul basirah. Kayak Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, itu wali kasyaf. Terus termasuk ada di Pandeglang, guru Habib Ki Muhammad Dimyati bin Ki Muhammad Amin Pandeglang itu termasuk kasyaf masyhur, ya kasyaf Ki Dimyati Pandeglang. Nah, terus akhirnya begitu dia tunggu telepon sampai dekat pagi, sampai mau subuh bunyi telepon ini, kring kring. Nah, diangkat, terus bangun, ayo keluar. Ada keluar dari rumahnya, dia terus lurus dari jauh nih, lurus terus, belok ke kanan, lurus sampai di depan rumah. Nah, itu masuk ke rumah itu, kasih ke orang itu, dok, assalamualaikum, keluar, dikasih. Keluar perempuan, nangis perempuan itu, ya Allah terima kasih, anakku dua mondok butuh makan, butuh ini, kau baik sekali. Begitu orang ini ngelihat ini perempuan, orang ini nangis, ternyata ini bekas istri kakaknya yang meninggal. Begitu, yaitu kasyaf, wali Allah kasyaf. Hikmahnya karena perhatian orang ini kepada apa yang sifatnya zahir nggak bisa, yaitu dia dekat apa yang di sebelah, termasuk ini saudaranya ya. Karena apa? Karena kalau andai kata secara zahir jauh, berarti hati bahaya. Nah, dari situ masuklah gangguan ibadah itu yang buat orang nggak tenang. Pasti muter harta, tahta, wanita. Wah, muter udah. Segala macam yang ngerusak kekhusyuan salat itu. Jadi paling puncak zikir, paling puncak ibadahnya salat. Salat itu imaduddin. Salat tiang agama. Salat ini yang dikatakan hati seorang itu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mi'rajul mu'min, seorang menemukan jalan ke hadapan Allah. Karena sekarang ini enggak ada buat Allah, al-baqa. Waktu sekarang zahir, batin kita sekarang, zahir kita sekarang enggak ada buat Allah. Al-baqa, Allah kekal. Maka nanti dihadapkan kepada Allah. Man anta? Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid Mukasyafah juga katakan,
Siapa kamu? Allah katakan ke kita, mudah-mudahan kita di akhirat itu dapat menjawab ana abduka, dan Allah terima kita sebagai hamba Allah. Maka dikatakan hati yang nyampe, ya, karena lisan itu sering mengucap, ya. Misal makmum, imam, imam luar biasa, imam suara nggak boleh. Ada apa cara-cara ngimam, masya Allah. Ada pada makmum, ya. Daripada makmum melihat imam dikatakan masya Allah, yang menentukan makmum. Nah, itu dalam fikih dikatakan imam ini yang menentukan makmum. Ini kan imam luar biasa, dapat pahala satu masjid, satu musola, ya, 27 derajat diangkat. Ada riwayat 25 terus kata waktu. Karena imam itu, imam seperti itu, suara diperhitungkan orang ini. Kadang siapa ngimamin ini orang luar biasa. Sampai adab Al-Atos ini, Al-Habib Umar punya guru Al-Idrus, keturunan Al-Idrus, keturunan Al-Atos. Kalau ada Al-Atos lagi ngimamin sholat, umur 40, umur 50, udah sepuh kek. Kalau ada Al-Idrus masih anak-anak, umur 12 tahun, umur 15 tahun, datang lagi sholat, imamin Al-Atos, gak berani dia ngimamin. Adabnya seperti itu. Maka kata Rasulullah, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Kalau seorang ngerti hati orang ini, Nabi Muhammad SAW, orang akan ngerti apa-apa yang diperhitungkan hatinya dari ucapan. Orang alim ini karena ucapan yang ditulis, hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an yang diucap Rasulullah, kalam ilahi yang di mushaf, dan terus terbacalah sampai yang dikatakan itu dalil, atau yang dikatakan itu al-ilmu, an-nur, yang dikatakan cahaya. Lah ucapan itu berarti hati di sini ada cahaya di hati yang enggak kelihatan. Hanya kalau diucap terdengar telinga, jadikan orang ini terpengaruh, wah ini apa menghipnotis apa segala macam, ya. Tapi yang di hati ini yang lebih dahsyat lagi, karena dia udah sampai ke tempatnya, yang dilihat Allah, yang menjadikan perantara hidup kita sampai ketemu ajal, ketemu umur, husnul khatimah. Jembatan seorang mendapatkan futuh, dikatakan mendapatkan pandangan, mendapatkan satu keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, ainul basirah, mereka itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Terus dikatakan batin, setelah zikir itu lisan terucap, terus yang enggak terucap. Bagaimana hati ini kuat, zikir di hati dengan ini lisan terus begitu puasa ya enggak makan, yang enggak makan ini nih. Nah, begitu. Terus jaga ucapan apa segala macam yang dikatakan ini, ya, dan itu latih yang kebaikan daripada kalam ucapan itu. Begitu seorang ini hatinya tertata, dia punya kalam hikmah namanya. Biasanya kalau wallahu alam, ya, katanya kalau ceramah itu dai-dai itu dia punya kalam hikmah. Jadi udah dia nyambung ke Allah, setiap apa yang ditabligh disampaikan mereka itu darinya Allah. Itu kalam hikmah, bisa ngerti hati orang. Kalau kita yang merasakan, kita yang duduk yang dinasihatin. Nah, kalau dikatakan bagaimana hati orang-orang itu, lah hati yang memang hati yang nadhif, yang bersih. Yang dikatakan Rasulullah, an-nadzafatu minal iman, ini baik orang ini, ya, dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi Habib Sharaf, itu andai kata ada batu diambil, ya, makna itu sesuatu yang keras, jangan menjadi akal yang rusak, jangan menjadi ucapan nggak bisa menjaga ucapan sehingga ucapan rusak, karena nanti nyampe rusak itu hati. Nah, sebaliknya kerusakan itu, lah itulah kemuliaan, kebaikan, al-ihsaniyah yang dikatakan Nabi, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akhlak mulia kanjeng Nabi SAW ini yang memuliakan kita umat, yang menjadikan terang hati,
yang menjadikan terang ucapan jelas. Demi Allah, andai kata kita susah ngomong apa, ada yang nggak bisa ngomong P kali, ada yang nggak bisa ngomong F kali, ada yang nggak bisa ngomong W kali, ngomong W A terus misal Allah alam, atau nggak bisa ngomong R atau apa kata wa kata. Andai kata Allah memberikan cahaya asyifa, ya, daripada ada ilmu Allah Al-Quran itu yang bisa menguatkan itu batin, nggak kelihatan. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita memahami kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ya, itu yang dikatakan karamah. Kalau kepada kita, ya, apa yang kita ngerti tafsir, asbabun nuzul segala macam tentang tafsir Al-Quran itu, tapi itu mukjizat kalau li Rasulillah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibarat kata zahirnya ini Nabi kelihatan, kita hanya butiran kecil yang nggak pernah melihat zahirnya Rasulullah, lah mencium sama sekali zahir Nabi, apalagi batinuhum, apalagi hati Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mendekat kepada sifat-sifat zahiriyah, ucapan yang kita ucapkan untuk Nabi, berjuang di jalan Rasulullah, ya, itu mendapatkan kemuliaan lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang itu akan didengar Nabi karena ngucap keras. Misal baca maulid, kalau baca maulid pas marhaban kenceng bacanya, yang keras bacanya, ya kalau ratib lain, ya. Kalau baca maulid itu makruh kalau nggak di nagomin, nggak dilaguin, ya. Tapi kalau baca ratib makruh kalau dilaguin. Nah, jadi kayak baca Quran yo lain lagi, makhraj apa, terus ada apa murotal, ya, yang apa yang mendayu-dayu no. Kalau Habib jarang tuh mendayu-dayu begitu. Nah, terus kalau baca maulid itu memang dilaguin begitu, dengan bagus, dengan apa, dengan ada kosidahnya begitu. Nah, kalau baca ratib itu baca ratib makruh kalau dilakukan, kan nggak haram, makruh ini nggak apa-apa, ya. Nah, sesuatu yang disifatkan makruh dalam keadaan ibadah itu nggak usah dipikirin. Kalau makruh urusan ibadah itu nggak ngaruh, karena fadilah ibadah itu lebih kuat. Tapi kalau makruh di luar urusan ibadah, urusan mubah, makan, urusan apa tingkah laku yang sifatnya dari lahiriah, dari sifat yang ucapan apa segala macam salah ucapan itu nggak apa-apa. Nah, karena memang sifat, ya, khata wa nisyan yang Allah tentukan. Nah, tapi kalau ibadah itu nggak ngaruh sama sekali, kecuali haram, hadza nggak boleh, memang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau makruh dalam perkara-perkara yang memang apa, yang sifat ini ngeganggu ibadah zikir seseorang dalam ia beribadah kepada Allah, nggak ngaruh. Nah, tapi kalau urusan dunia hati-hati, karena minal makruhat ini sesuatu yang akan membawa seorang itu rusak zahirnya dulu, nggak hatinya. Nah, ibadah ini urusan ukhrawiyah, bukan urusan yang sifatnya lahiriah di dunia ini untuk bekal kita ke akhirat. Maka di makruh nanti barang-barang sesuatu yang di sini kita nggak temui, ya, begitu di akhirat kita ya nggak akan ketemu, karena kita udah nggak ada urusan dengan dunia, kita udah putus dengan dunia, kita mulai hubungan baru dengan akhirat nanti. Nah, itu yang dikatakan sesuatu yang nggak ada urusan, nggak dikatakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sebaliknya sunnah makruh itu, ya. Kalau haram sebaliknya wajib. Wajib ini kalau nggak dikerjakan haram. Nah, kalau makruh sebaliknya sunnah, udah selesai. Nggak bisa. Apa urusan yang terhukumi dengan hukum sunnah, ya, misal nih hati kita zahir batin, ya, ibadah hati, ibadah lisan. Nah, begitu seorang itu melihat sunnah Rasulullah, selesai. La zahir la batin, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi melihat apa
segala sesuatu berdasarkan nur, keterangan, cahaya. Apa itu? Magallah Allah wa magallahur Rasul, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.